Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat podcast WNH sekalian? Salam sehat selalu. Saya Suhendri. Inilah podcast WNH menyapa untuk edisi hari ini dengan tema pentingnya anti korupsi di perguruan tinggi bersama saya Suhendri. Dan untuk mengulasnya pada hari ini saya sudah bersama Direktur Pusat Integritas Anti Korupsi Universitas Nurdin Hamzah, yaitu Bang Syafrial SH.MSc. Beliau ingin berbagi pengetahuan, pikiran, dan pengalaman tentang pendidikan anti korupsi yang telah beliau geluti. Mari kita sapa beliau. Bang Sapri, apa kabar Bang Sapri? Alhamdulillah baik Pak ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana aktivitas di masa suasana pandemi ini? Ya, pada hari-hari ini kita tetap berjalan seperti biasa, aktivitas kita lakukan, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Minimal kita mencegah sendiri lah, gitu, kesadaran sendiri. Jadi kesadaran dari kita. Betul. Ya, Pak, ya. Sudah vaksin ya Pak ya? Bang, Alhamdulillah sudah. Bang apa Pak nih? Saya agak ini. Bang Sapri aja Pak, biar enak. Apa rocker gitu kan kalau pinggir-pinggir anti korupsi. Bisa aja Pak. Oke Pak, sebelum kita bicara ke topik yang inti, saya ingin bertanya perjalanan Pusat Kajian Integritas Anti Korupsi yang ada di Universitas Nurdin Hamzah. Pak, bisa diceritakan dengan sobat-sobat podcast WNH. Oke, baik, sebelumnya kita akan mulai dari apa? Tadi ada sedikit terselip, jadi Pujian Tikor itu singkatan. Jadi Pusat Kajian Integritas dan Anti Korupsi. Nah, Pujian Tikor sendiri ini merupakan sebuah lembaga kajian yang berada di bawah naungan Universitas Nurdin Hamzah, gitu Pak. Jadi internal sifatnya. Nah, tetapi untuk kajian-kajiannya, kajian anti korupsi, kajian integritasnya itu tidak terlepas dari masalah-masalah internal perguruan tinggi. Gitu. Lanjut Pak ya, saya kenalkan lagi tentang Pujian Tikor ini sebenarnya sangat unik Pak. Jadi mulai pembentukan awalnya itu terbentuk secara alamiah. Artinya ini diinisiasi oleh kawan-kawan di sini, bisa dosen maupun mahasiswa yang merupakan penggiat. Jadi penggiat, kemudian pemerhati, dan juga kalau kawan-kawan dosen itu peneliti dari setiap hal atau fenomena yang berkaitan dengan anti korupsi gitu. Nah, jadi terbentuk mulai dari bawah gitu. Kemudian sama-sama kita ajukan ke atas untuk dipermanenkan gitu, menjadi lembaga kajian gitu. Nah, mungkin kalau di banyak juga di lembaga kajian lain di perguruan tinggi lain itu dibentuk dengan pola top down. Nah, ini juga akan berpengaruh sebenarnya gitu. Jadi kalau dibentuk dari bawah itu panggilan dari hati, gitu. Itu kalau menurut kita, ya. Nah, tetapi kalau dibentuk secara top down, ya artinya setengah keterpaksaan, gitu, membentuk sebuah lembaga ini. Begitu. Kebijakan dari atas. Iya. Oke. Gitu. Jadi sobat podcast WNH menyapa semuanya bahwa Pujian Tikor di Universitas Nurdin Hamzah itu sendiri terbentuk oleh yang diinisiasi ya oleh mungkin Pak Saprial ya, Pak Bang Sapri ya, salah satunya dan kawan-kawan dosen yang ada di Universitas Nurdin Hamzah. Jadi sangat luar biasa sekali atas apa yang diinisiasi oleh kawan-kawan yang ada di universitas. Bang Sapri, berbicara tentang korupsi ya di Indonesia itu tidak ada habis-habisnya ya. Betul Pak. Ya, bahkan
korupsi ini apa saja bisa dijadikan korupsi. Betul, iya. Bahkan pengadaan Al-Quran pun bisa dijadikan dikorupsi. Ini bagaimana Pak menurut pandangan Bang Syafri? Iya, ya ini yang unik Pak. Jadi Al-Quran saja dikorupsi. Kalau kuburan saja Pak, sebenarnya itu dikorupsi Pak. Jadi ya, iya, memang ada cerita pada saya lupa tahunnya, mungkin sekitar tahun 2015 itu di KPK itu ada dibahas atau ditindak itu korupsi tentang kuburan. Jadi mulai dari panitia anggaran yang ada di pusat gitu, kemudian lagi pejabat yang memotong honor penggali kubur gitu, kemudian lagi ada pejabat yang dengan wewenang yang melekat padanya gitu, menandatangani persetujuan untuk membuka lahan yang akan dijadikan tempat pemakaman yang bukan TPU. Ya, jadi bukan dialokasikan untuk tempat pemakaman umum. Jadi unik ya. Jadi itulah yang terjadi. Memang menarik sekali untuk bicara korupsi, karena apapun dijadikan korupsi di Indonesia, tidak habis-habisnya untuk bicara korupsi. Ya. Jadi begitu. Nah Pak, apa pentingnya anti korupsi di perguruan tinggi dalam memberantas korupsi di Indonesia? Iya, kita kembali kepada satu slogan dulu ya, bahwa ada penanggung jawab, ada generasi yang memang harus dibimbing, dibina gitu. Nah, ada istilahnya agent of change. Nah, agent of change itu adalah pemuda. Nah, kemudian ada istilah juga social of change. Nah, generasi yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan sosial gitu. Nah, kalau di kampus itu mahasiswa, kalau di masyarakat itu pemuda gitu. Jadi mahasiswa kita itu merupakan bagian dari pemuda kalau sudah terjun ke masyarakat. Nah, ini yang harus kita bimbing, harus kita didik dengan baik sehingga nantinya akan berdampak baik gitu ke depannya. Mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang berintegrasi gitu, dan kemudian peduli dengan masyarakat. Seperti itu. Salah satu dengan melalui kajian-kajian anti korupsi. Iya, betul. Jadi kalau di kampus sendiri Pak Henry, jauh sebelum pusat kajian integritas dan anti korupsi ini dibentuk, kita sudah melaksanakan atau membimbing mahasiswa dengan berbagai hal. Kita sudah menerapkan kurikulum yang isinya ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini juga bisa diinsersi, artinya dimasukkan ke dalam materi-materinya, itu dimasukkan ke dalam mata kuliah lain seperti pendidikan Pancasila, kemudian kewirausahaan gitu. Nah, bisa juga dimasukkan ke sana. Nah, itu jadi Bang Syafri ya, untuk pendidikan anti korupsi ini sudah direncanakan sudah sejak awal ya gitu kan. Bahkan itu masuk ke kurikulum pembelajaran di sekolah, mungkin dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Betul sekali. Perguruan tinggi ini adalah sasarannya mahasiswa gitu kan. Kenapa mahasiswa ini Pak yang perlu digenjot sepertinya gitu kan, sasaran-sasaran pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Apakah memang yang korupsi itu yang berpendidikan tinggi sehingga mungkin akan dibekali ke depannya? Iya, penelitian dari KPK juga pada tahun 2015 itu dari total pelaku korupsi, 86% itu berasal dari perguruan tinggi. 86% ya? Iya.
kalau saya bilang ini angka yang sangat fantastis, Pak. Jadi kenapa bisa gitu keluaran perguruan tinggi baik itu S1, S2 maupun S3 ya. Iya, presentasinya malah terbesar dari masyarakat biasa gitu. Betul sekali, Pak. Atau yang tidak mengenyam pendidikan. Mungkin karena tingkat intelektualitasnya tinggi tetapi tidak dibekali dengan berbagai pembenahan karakter gitu, itu berakibat atau berdampak ke hal yang tidak diinginkan. Jadi memang harus dimulai memang pendidikan karakternya mungkin sejak muda ya Pak. Betul Pak, iya. Nah Pak, pentingnya peran pemuda dalam anti korupsi itu sendiri. Mungkin pemuda-pemuda yang tergolong yang mahasiswa lah, yang mungkin kita kader saat ini, apa sih pentingnya pemuda tersebut di anti korupsi? Iya, mahasiswa khususnya mereka masih mempunyai waktu, mempunyai peluang dan mempunyai kesempatan yang sangat banyak gitu di dalam membentuk karakter baik diri sendiri maupun orang lain gitu. Mereka masih bisa dibina gitu selagi mereka mau, atau kita yang membina selagi mereka mau. Nah gitu Pak. Oh begitu Pak ya, selagi apa ada kesempatan lah untuk anak muda gitu. Apalagi Pak pemerintah kementerian ya Bappenas sudah merilis bahwa kita ada bonus demografi ya Pak ya di tahun 2030. Betul. Sampai di tahun 2040 gitu kan. Jadi memang yang jadi pertanyaan bonus pemuda ke depannya di tahun 2030 2040 apakah bisa membangun fondasi-fondasi negara ini, atau memang akan menjadi pemuda kita ini menjadi beban negara ke depannya? Ini sudah tahun 2022. Persiapannya bagaimana nih Pak menurut Pak sebagai penggiat? Coba kita hitung 2030 itu diprediksi kita akan mengalami bonus demografi ya Pak ya. Artinya kan jumlah pemuda yang produktif itu lebih banyak gitu ketimbang yang tidak produktif. Terus 10 tahun tuh diprediksi. Nah sekarang tahun 2022 perjalanan yang sangat panjang sebenarnya Pak ya, sangat panjang. Jadi ada sekitar 8 tahun lagi kita menyiapkan beberapa strategi gitu untuk tahun 2030. Nah kalau seandainya tidak dari sekarang itu ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2030. Tetapi kalau dipersiapkan dari sekarang dengan matang, dengan perencanaan yang baik gitu, kita bimbing mahasiswa, kita bimbing mereka untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter gitu. Jadi ada kesempatan depannya ada kesempatan menempuh di tahun 2030 sampai di tahun 2040. Betul ya. Oke, jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempersiapkan pemuda-pemuda khususnya di mahasiswa di perguruan tinggi untuk membekali menjadi mahasiswa pemuda yang bermoral. Oke. Sementara kita break dulu setelah pariwara berikut ini. Selamat datang di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Ilmu Komputer yang telah terakreditasi B. Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 296 dan 1.116 lulusan, program Studi Teknik Informatika memfokuskan mahasiswanya untuk penguasaan bahasa pemrograman atau biasa dikenal dengan programming.
algoritma atau komputasi, serta sistem cerdas dengan tujuan untuk menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses-proses logika. Mulai dari tahun 2017, program studi teknik informatika telah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung. Dengan kompetensi utama sistem cerdas yang meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem pakar, fuzzy, jaringan syaraf tiruan, data mining, machine learning, dan Internet of Things. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah berusaha untuk mendidik mahasiswanya sendiri agar dapat menjadi ahli di bidang teknologi informatika, khususnya komputasi cerdas. Program Studi Teknik Informatika juga didukung oleh tenaga pengajar yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta proses pembelajaran yang didukung dengan sistem e-learning melalui virtual class Universitas Nurdin Hamzah sendiri. Untuk pengembangan hard skill mahasiswa di bidang programming, multimedia, dan jaringan, program studi teknik informatika sudah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium komputer dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, seperti lab pemrograman dasar, lab pemrograman lanjut, lab grafis, lab multimedia, dan lab jaringan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Mulai 2021, Universitas Nurdin Hamzah sudah bekerja sama dengan tempat ujian kompetensi PTOK, dan program studi teknik informatika membuka peluang kepada mahasiswanya untuk mengikuti program sertifikasi profesi BNSP. Program studi teknik informatika juga aktif menyelenggarakan kegiatan workshop dan seminar sebagai agenda rutin setiap per semester, seperti workshop basis data, workshop pemrograman mobile, workshop pemrograman web, workshop jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan kompetensi utama, lulusan program studi teknik informatika di Universitas Nurdin Hamzah berpeluang besar untuk dapat meniti karir sebagai Intelligent System Analyst, Intelligent System Developer, Decision Support System Analyst, Specialist Internet of Things, Network Engineer atau Network Administrator, dan Web Programming atau Web Developer. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kita, dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa berkuliah di program studi teknik informatika Universitas Nurdin Hamzah, smart, visioner, dan inovatif. Oke, kembali lagi dengan saya Suhendri dan Bang Syabri. Pak, ini kita lanjut ya Pak ya, bincang-bincang kita terkait pentingnya anti korupsi di perguruan tinggi. Oke. Menurut Bapak, korupsi itu terjadi karena apa gitu kan? Sehingga kalau kita lihat ini tidak ada selesainya, tidak ada habis-habisnya bicara korupsi gitu. Oke, Pak Hen. Jadi korupsi itu kayak virus, Pak ya. Jadi cepat sekali penularannya. Iya. Ya. Jadi dan juga selalu update. Ada saja ya hal-hal yang bisa dikorupsi. Dari yang tingkat kecil Pak ya? Betul Pak, dari yang terkecil sampai ke kalau yang besar memang besar ya. Sudah sering kita dengar di media lokal maupun di media nasional, jadi begitu Pak. Jadi kalau saya menilai bahwa untuk mencegah korupsi ini, kita kan dalam proses pencegahan ya Pak ya, yeah. Karena kita lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan akademik.
Nah, seperti itu. Oke, iya. Penelitian, sosialisasi, pengabdian, penyuluhan, Pak ya. Nah, kita juga harus update. Artinya cara-cara yang kita gunakan untuk mencegah korupsi itu terjadi juga harus sesuai dengan zamannya, ya, harus sesuai dengan bentuk korupsinya. Kita bukan penindak dari tindak pidana korupsi. Kita merupakan garda depan dari pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Kita yang bertugas untuk mencegah, kemudian lagi menyiapkan berbagai hal, menyiapkan berbagai strategi untuk mencegah korupsi ini. Iya. Nah, perlu diketahui bahwa korupsi ini tidak terjadi, ya ada juga yang terjadi dengan perencanaan yang matang, tetapi lebih kepada gini juga, bisa kesempatan. Ketika ada kesempatan, maka korupsi itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya, Pak. Ketika ada niat, korupsi bisa terjadi. Niat jelas Pak, gitu kan. Kadang pertama nggak niat Pak. Siap. Nggak niat. Tetapi ketika ada kesempatan, langsung jadi. Nah, itu korupsi. Dan itu bisa dan sering terjadi mungkin di perguruan tinggi mungkin Pak, di akademik misalkan, bisa saja antara mahasiswa dengan dosen gitu kan. Betul Pak. Iya. Nah, di proses pencegahan kita kan kalau di kegiatan-kegiatan akademik itu hanya mungkin bisa melihat bibit-bibitnya, bibit-bibit korupsi yang akan terjadi, seperti ya hal-hal sederhananya seperti copy paste, kemudian lagi plagiat. Dan itu dilakukan bukan mahasiswa saja, dosen juga begitu ya Pak? Iya, karena tanggung jawab. Semua stakeholder yang ada di institusi pendidikan itu bisa terjadi. Iya. Itu contoh-contoh yang terjadi, hal-hal bentuk-bentuk korupsi gitu kan di perguruan tinggi, seperti yang tadi mahasiswa copy paste gitu kan. Itu hal-hal yang sangat kecil sekali gitu kan. Titip absen merupakan bibit tuh Pak. Iya. Belum begitu secara ekonomi itu merugikan. Itu mahasiswa titip absen. Tapi sekarang nggak bisa lagi Pak, tempat kita titip absen gitu kan. Sudah banjir semua. Di dosennya juga udah bisa titip absen gitu. Mungkin ada cara-cara lain mungkin untuk mengelabui, dan itu lebih mendekati dengan korupsi. Jadi begitu. Ketika sistem dibangun, kan, maka bisa saja ini mencegah. Jadi merupakan bentuk pencegahan. Tetapi ada saja gitu celah, peluang ya Mbak ya. Nah, ini harus direspon dengan baik gitu. Oke. Meskipun sistemnya sudah bagus gitu kan, memperkecil lah peluang-peluang untuk mengarah tindak korupsi ya, tapi tetap ada celah-celah di sana gitu kan. Nah, ini yang membentengi itu adalah diri kita sendiri, seperti kesadaran, karakter, integritas kita. Itulah yang bisa sobat podcast WNH semuanya, yang bisa membentengi ketika kita mengarah lebih ke tindakan-tindakan korupsi tersebut. Jadi begitu. Oke Pak, Bang ya, saya masih ke Pak terus ini ya. Tapi sebenarnya kalau lihat penampilan stylistnya lebih ke Bang, karena rocker sekali kalau penggiat-penggiat anti korupsi ini. Oh iya Bang, kalau tidak salah ya, Abang ini menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya di Universitas Nurdin Hamzah. Nah, gimana bentuk tanggung jawabnya di sisi lain Bang Sapri ini sebagai dekan Visipol, tapi di sisi lain juga menggeluti bidang kegiatan kajian anti korupsi, dan itu sebagai direkturnya gitu kan. Ini gimana ini Bang? Bisa mungkin tip-tipnya bisa kasih gitu kepada sobat ONH semuanya. Ini juga gini Pak, saya juga itu dalam proses belajar. Jadi merendah sekali ya Pak. Iya, Bang dekan ini. Kalau jabatan dekan itu merupakan tanggung jawab struktural. Iya. Nah, kita
dituntut atau dipinta untuk menjadi pionir gitu, menjadi contoh gitu. Berat sekali bagi saya. Berat banget. Sangat berat. Apalagi di tengah sistem yang sekarang kita mencoba untuk selalu perbaiki gitu. Nah, di Pusat Kajian Integritas dan Anti Korupsi kita juga mengenal tentang apa itu integritas, apa itu anti korupsi. Nah, ini sangat membantu. Jadi di situ ada misalnya nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras. Jadi bisa diaplikasikan ya Pak, yang amanah yang dipunya, kemudian yang kegiatan-kegiatan yang digeluti juga mengarah lebih ke sana. Mengarah ke sana. Iya, gitu. Sebelum kita meminta orang lain untuk disiplin, siap. Ya kita dulu yang harus sebagai contoh ya. Iya, kerja keras juga seperti itu. Oke lah, kita kan sebagai manusia mungkin tidak terlepas dari hal hilaf, kemudian lalai, apalagi kita mengatur berbagai unit. Ya. Nah, tetapi minimal kita mempunyai cara-cara, gitu. Cara-cara. Misalnya kalau untuk keluar kampus seperti itu, ya gimana izinnya, gimana seharusnya. Jangan sampai nanti ketika kita yang notabene sebagai pionir kemudian menjadi contoh yang buruk bagi anak buah. Nah, ini yang patut harus diperhatikan. Jadi besar sekali ya sobat podcast WNH menyapa semuanya untuk sekelas beliau ini, Bang Syafri ini. Beliau juga penggiat anti korupsi, kemudian juga beliau menjabat sebagai dekan ya, pimpinan gitu kan di fakultas gitu kan, orang nomor 1 lah di fakultas gitu kan, dan beliau harus memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya. Jadi begitu. Dan banyak sekali memang yang terjadi gitu kan, yang mendekati tentang kejadian-kejadian korupsi mahasiswa, misalkan dosen terkadang kita menekan pada mahasiswa, tetapi juga dosen sebagai pendidik juga itu terjadi gitu, mendekati atau sudah terjadi mengarah kepada korupsi, misalkan masalah waktu mengajar misalkan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin adik-adik mahasiswa sobat podcast WNH semua sudah mengakui itu semua kayak gitu kan. Ya mungkin ketidakberdayaan mereka saja, tapi saya berharap mahasiswa juga harus punya kritis gitu terhadap supaya sama-sama lah kita jaga supaya tidak mengarah kepada tindak-tindakan korupsi lebih besar lagi. Jadi begitu. Bukan begitu ya Pak? Bang Syafri, jadi begitu. Betul Pak. Jadi memang tanggung jawab kita sebagai akademisi, kita kan mempunyai cara-cara pendekatan yang humanis. Kita bukan penindak. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan, coba kita dekati, kita selesaikan. Kalau memang ada permasalahan, kita coba kita bicarakan. Seperti itu. Kita ada cara-cara seperti itu. Nah, karena bagaimanapun antara pihak pengelola, kemudian dosen, mahasiswa, ini kan merupakan satu kesatuan yang harus terintegrasi, harus kerja dengan kerjasama ya, Bang. Kerjanya boleh nyantai, tetapi kan harus ada hal-hal yang kayak disiplin gitu. Pelan tapi pasti gitu ya. Bahasa gayanya pelan tapi pasti gitu. Pelan tapi pasti. Oke Bang, kita sudah panjang lebar bicara tentang korupsi. Apa sih dampak dari korupsi itu sendiri? Khususnya mungkin di perguruan tinggi, ya, misalkan mungkin bisa diceritakan. Iya. Anak-anak menarik. Menarik Pak. Jadi kan di seolah kita tidak
nanti dulu berbicara tentang korupsi. Iya. Kita berbicara tentang tanggung jawab kita, gitu. Tentang integritas kita. Iya. Jadi di situ ada nilai-nilai kerja keras, kemudian disiplin, itu yang selalu saya sebutkan, ya. Selalu saya sampaikan. Nah, di tingkat perguruan tinggi itu kan ada namanya pelayanan. Pelayan kepada mahasiswa, kemudian pelayan kepada orang tua juga, yang merupakan stakeholder dari perguruan tinggi. Nah, pelayanan ini juga harus baik, artinya ketika pelayanan yang buruk maka berakibat pada misalnya suara-suara mahasiswa di luar. Artinya dampaknya ini sangat panjang. Ketika mahasiswa misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik, maka mereka akan bercerita kepada di luaran sana, ya, kepada keluarganya. Nah, ini kan menjadikan perguruan tinggi tersebut menjadi tidak dipercaya gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Ya. Apalagi kita yang berasal dari perguruan tinggi swasta, yang mahasiswa ini merupakan tamu kita, harus betul-betul dilayani dengan sepenuh sesuai dengan inilah ya, dengan aturan. Iya. Oke. Sesuai dengan mekanismenya, bukan pula berarti harus dimanjakan. Iya, tetap ada prosedur, ada SOP-nya. Ketika SOP pelayanan yang telah diberikan oleh kampus, ya memang harus diikuti dan dilaksanakan gitu kan, sesuai dengan ketentuan SOP tadi. Ya. Sehingga gitu kedepannya perguruan tinggi itu menjadi dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Jadi itulah harapan kita begitu, karena itu jangka panjang ya, promosi jangka panjang ya, promosi jangka panjang. Karena kalau kita sudah buruk itu di luaran sana agak berat untuk mengangkatnya mengarah yang lebih baik gitu. Jadi agak lamban gitu. Jadi begitu. Ini berhubungan dengan ini. Jadi integritas yang dibangun gitu itu juga berhubungan dengan kredibilitas. Oke, siap. Terakhir Pak Dir, apa harapan Bang Dir ya? Bang Dir. Udah berubah ya, iya. Bang Safri. Terakhir Bang Safri, harapan untuk generasi muda kedepannya, khususnya adik-adik pemuda mahasiswa kita yang ada di Universitas Nurdin Hamzah. Gitu. Untuk adik-adik mungkin mari kita bersama-sama jadi membangun masa depan. Jadi adik-adik merupakan harapan generasi yang bisa meneruskan cita-cita kita semua pada masa yang akan datang. Kalau tidak dibangun dari sekarang, ini juga sangat berdampak negatif ke masa depan. Gitu. Nah, mahasiswa, mereka dibilang mahasiswa itu ketika ada di kampus. Di luar sana? Ketika di tengah masyarakat, yang menjadi bagian dari masyarakat, menjadi pemuda yang apalagi mereka, misalnya masyarakat tahu nih, wah ini kuliah di Visipol atau ini kuliah di Pilkom, UNH gitu ya. Mereka kalau di kampung-kampung itu diperhitungkan. Jadi pengetahuan mereka kemudian ini juga merupakan hal yang membanggakan bagi masyarakat. Bagaimana kita beradaptasi dengan masyarakat, memberikan kontribusi gitu. Memberikan kontribusi ke masyarakat atas tetap memperhatikan karakter, nilai-nilai yang baik, gitu. Kesederhanaan itu lebih baik lagi. Jadi kalau kita punya ilmu nih, kita punya ilmu, tapi tidak diberikan ya. Tetapi kondisi kita di masyarakat itu tidak begitu baik. Kita juga tidak akan dilihat gitu. Diperhatikan oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Kita mau misalnya menanamkan nilai-nilai yang baik menjadi contoh. Iya. Jadi itu ya memang
kita ketika kita menjadi mahasiswa dan di tengah-tengah masyarakat di sana, kita harus memang tunjukkan bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap lingkungan kita, mungkin yang lebih kecil di lingkungan kita, di masyarakat itu saja gitu kan. Kemudian kita bisa memberikan etika-etika yang mencontohkan kepada masyarakat yang lebih baik, sehingga kampus juga akan dapat ininya ya, baiknya, dan para guru dosen-dosennya juga berhasil mendidik anak-anak didiknya, jadi begitu. Jadi luar biasa sekali Pak Bang Syaf, bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dan waktu juga yang membatasi kita untuk berbincang-bincang. Jadi begitu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Ada sedikit info, Pak. Sekedar selain menambahkan informasi tentang pujian Tikor, bahwa selama pujian Tikor berdiri di Universitas Nurdin Hamzah sendiri, itu sudah ada 5 orang penyuluh anti korupsi pertama, Pak. Oke, yang sudah bersertifikasi ya? Yang sudah tersertifikasi PNSP. Wes, keren ya. Jadi tidak diragukan lagi kepada mungkin sobat-sobat podcast WNH yang mungkin nanti ketika ada kegiatan-kegiatan di pusat kajian integritas dan anti korupsi, bolehlah nanti mendaftarkannya. Dan juga mahasiswa diberikan pembekalan dan diberikan juga sertifikasi juga ya BNSP, jadi bisa ya. Bisa. Tapi nanti ada prosedurnya ya Pak ya. Pernah kemarin kita mendapat kuota 40 orang untuk kompetensi. Tetapi yang lolos pada waktu itu 3 orang. 3 orang. Oke, berarti selektif ya Bang Syafri untuk penggiat anti korupsi untuk mendapatkan sertifikasi ini. Nah, tentukan, nah itu saja mungkin dari saya. Tentukan tema-tema selanjutnya yang menarik di podcast WNH. Terima kasih, saya Suhendri dan Bang Syafri mohon pamit undur diri. Terima kasih, salam.